Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kepada seluruh jemaah yang terhormat dan yang sangat kami hormati, kepada pemirsa di rumah yang sangat berbahagia, yang terhormat juga yang sangat kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan suatu perbedaan dasar kata. Jadi seorang Islam atau orang yang memahami kitab suci Al-Quran itu sedikit banyak harus tahu yang namanya perbedaan kata tadi. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, perbedaan kata, apa bedanya iman dan takwa? Ini ada perbedaan agar kita semua bisa memahami. Kalau yang disebut iman itu mengarah atau merujuk ke arah perintah Allah, ke arah perintah Allah yang sifatnya fardu ain, itu iman. Akan tetapi yang namanya takwa ini mengarah atau merujuk ke arah larangan. Jadi kita semua harus memahami hal ini agar kita tidak berbicara tumpang tindih, agar jelas setiap kata yang kita keluarkan. Yang saya maksud iman tadi yang merujuk ke arah hukum Allah yang sifatnya fardu ain tadi, itu iman, itu maksudnya begini: apabila seseorang mempunyai iman kepada Allah tanpa meragukan sedikit pun dengan Allah beserta sifat-sifatnya, orang itu tentu tidak mau ibadah karena selain Allah. Sedangkan kita semua tahu bahwa ibadah yang karena Allah, yang bisa dilakukan karena Allah itu tidak banyak. Hanya yang fardu itu tadi, yaitu pertama 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian pergi haji bila mana mampu. Apabila seseorang mempunyai iman, tentu itu yang dilakukan. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu sudah kita lakukan, maka melalui proses juga orang itu akan menjadi takwa. Takwa tadi mengarah ke larangan. Jadi bukan mengarah ke perintah tapi ke larangan. Maksudnya itu orang itu seandainya tidak korupsi itu tidak takut ketahuan, tapi memang takut kepada Allah. Itulah takwa. Orang tidak nyeleweng bukan karena takut dengan sesuatu, tapi memang takut kepada Allah. Itulah takwa. Pokoknya mengarah menuju ke arah apa yang dilarang oleh Allah. Banyak orang yang tidak berani korupsi, tapi tidak takut kepada Allah, tapi takut ketangkap. Walaupun tidak korupsi, itu tidak bernilai bagi Allah. Bernilai bagi manusia, belum tentu bernilai bagi Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami.
Lalu yang kedua, apa kafir itu? Kafir itu kalau dulu pada zamannya Rasulullah masih kondisi perang, yang namanya kafir itu seseorang. Tapi ketika Rasulullah memberikan keputusan selesai dan tidak ada perang, yang disebut kafir itu tadi menjadi sifat. Itu sama juga dengan mukmin. Mukmin itu pada saat belum ada keputusan dari Rasulullah perang, yang namanya mukmin itu seseorang. Tapi ketika ada keputusan itu selesai, yang namanya mukmin itu adalah sifat, bukan seseorang. Itu. Nah, ini perlu kita pahami. Kami beri contoh sedikit. Ada seseorang punya suatu urusan, yang mana urusan tadi apabila terjadi dan terjadi transaksi, maka orang itu mendapat keuntungan 100 juta. Ini umpamanya. Nah, kemudian ketika transaksi tadi mau dilaksanakan, datanglah temannya yang lain, kemudian mengacaukan suasana, mengacaukan keadaan, yang mana akhirnya transaksi tadi gagal, sehingga tidak terjadi transaksi. Ini apabila orang itu punya sifat mukmin, hatinya itu langsung bicara. Sebenarnya gagalnya urusan tadi bukanlah karena dikacau teman saya tadi, bukan, tapi memang Allah tidak menghendaki. Kalaupun teman saya tadi nggak ada, tentu teman yang lain yang datang. Tentu teman yang lain yang datang yang melakukan hal yang sama, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, sehingga orang tersebut tidak marah sedikit pun dengan yang mengacau tadi, karena orangnya sadar sepenuhnya bahwa tidak terjadi transaksi tadi memang Allah tidak menghendaki. Ini demi kebaikan. Ya mungkin kalau saya dapat, mungkin saya menjadi sombong atau mungkin menjadi takabur. Demi kebaikan oleh Allah tidak diizinkan, tidak diridhoi. Itulah pemikiran seorang yang punya sifat mukmin. Itu. Kemudian yang kedua, kejadiannya sama, ya, kejadiannya sama seperti yang tadi, tapi orangnya sangat marah dengan yang ngaco tadi. Kalau kamu nggak ada, saya sudah dapat uang banyak ini tadi. Terus marah itu, tiap ketemu marah. Itulah sifat kafir tadi. Jadi sangat membahayakan. Itulah saudara-saudaraku. Jadi kita harus sering-sering mawas diri, kita harus sering-sering tafakur apa yang telah kita lakukan. Itu. Jadi kafir itu bukan seseorang. Kafir itu sifat. Itu. Jadi kalau di dalam kitab suci Al-Quran ada keterangan kafir itu, jangan dianggap kafir itu orang luar. Bukan. Orang itu sendiri. Karena Quran itu khusus buat orang Islam. Kalau yang lain sudah punya kitab sendiri-sendiri, kita tidak perlu ngurusi itu. Itu urusan masing-masing. Itu. Jadi kita harus selalu membaca 2 kalimat syahadat dalam hati, dan bacanya karena Allah, jangan sampai karena sesuatu. Cukup Anda sendiri dengan Allah yang mengetahui. Nah, kemudian sholat karena Allah, tunaikan zakat karena Allah, puasa ya karena Allah, haji bila mana mampu. Terus Anda harus baik dengan kedua orang tua, dengan kedua mertua. Baru rohani Anda itu mukmin. Jadi setiap hari hati ini selalu membolak-balik, selalu. Terkadang 1 menit mukmin, terkadang 2 hari kafir. Itu makanya kita jangan merasa diri ini orang mukmin. Jangan merasa begitu. Tetaplah menghamba kepada Allah, ibadah karena Allah, sehingga hati ini dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dijaga dari godaan syaitan dan jin. Itu. Kalau hati ini dijaga oleh Allah, maka kita lebih lama
mukminnya daripada kafirnya. Itu. Ini salah satu contoh aja. Sebenarnya sangatlah banyak contoh-contoh seperti itu. Cuma tidak perlu terlalu banyak contoh. Saya kira Anda sudah bisa memahami hal itu. Dan tetaplah mawas diri, jangan dibiasakan ngoreksi kesalahan orang lain. Mari kita koreksi diri kita sendiri-sendiri. Mari kita selalu mawas diri. Kemudian seperti yang kami sampaikan di rekaman-rekaman yang lalu, itu tetap seperti itu, tidak akan ada perubahan apapun. Tidak akan ada perubahan apapun, kami tetap menyampaikan seperti itu, bahwa jalan yang lurus syariat Islam yang dibawa oleh Nabi itu. Jadi pengertian, mari kita kembalikan ke asal mula kejadiannya tadi, itu segala persoalan. Seperti halnya Islam. Kalau kita kembalikan ke asal mula kejadiannya, yang pertama dulu kan Rasulullah yang membawa risalah ini. Dan Rasulullah tidak mengajarkan, tidak merekom golongan-golongan, tidak merekom tarekot-tarekot. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tentang jalan yang lurus tadi. Ya syahadat, sholat, tunaikan zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itu aja. Itulah dasarnya orang Islam. Baru bisa pelan-pelan memahami kitab suci Al-Quran. Itu tidak mudah memahami kitab suci Al-Quran, kecuali orangnya tidak korupsi itu karena takut pada Allah, baru bisa. Kalau orangnya tidak korupsi itu takut ketahuan, tidak akan mampu memahami kitab suci Al-Quran. Itu. Jadi memang nyata-nyata bahwa Al-Quran itu pedoman dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu. Jadi kalau kita mendengar kata-kata mukmin, kata-kata kafir, kita tidak kemana-mana, tetap mawas diri, tidak menunjuk atau ngoreksi yang lain-lain. Itulah yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian berkenaan dengan situasi dan kondisi sekarang, ya, kami berpesan kepada saudara-saudara sekalian, jangan Anda merasa panik ataupun ketakutan. Karena apabila Anda panik dan ketakutan tentang corona ini, maka rasa itu akan dibawa hingga ke pengadilan akhirat nanti. Itu akan dibawa sampai ke pengadilan akhirat. Di sana menjadi barang bukti. Bukti bahwa orang tersebut pendapatnya mati karena suatu penyakit, sehingga ketakutan dan panik tadi. Bagi seorang mukmin, kejadian apapun tidak kepanikan dan tidak ketakutan, karena meyakini dengan hakul yakin seseorang tidak akan pernah meninggal kecuali sampai garis ketentuan, baik ada corona maupun belum atau sesudahnya. Seperti yang kami sampaikan di rekaman yang lalu, bahwa semua penyakit itu tidak awur-awuran. Tertentu yang dicari oleh penyakit itu tertentu. Jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu gelisah, tetaplah menghamba kepada Allah dan tetap jaga kebersihan, tetap di rumah, tetap jangan mengadakan berkumpul dalam jumlah banyak. Hal itu bentuk ikhtiar. Itu yang perlu kita lakukan, karena mengingat dari sabda Rasulullah SAW itu begini, cilakalah orang-orang yang mati tenggelam. Itu. Jadi Anda jangan membahayakan orang yang tenggelam di sungai maupun di kolam renang, bukan itu yang dimaksud tadi. Sekarang ini kebanyakan orang dalam kondisi tenggelam. Tenggelam dalam tercekam, tenggelam dalam ketakutan. Itu jangan sampai kita meninggal dalam kondisi keadaan tenggelam. Itu takutlah kepada Allah. Itu berimanlah kepada Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah, otomatis Anda menjadi manusia yang bertakwa. Itu. Jadi datangnya rasa takwa tidak tiba-tiba,
Tidak tiba-tiba. Harus melaksanakan rukun Islam yang utuh. Utuh sama sekali. Tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah sama sekali. Seperti anggota tubuh manusia. Dalam bentuk yang sempurna, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Seperti halnya jumlah ayat suci Al-Quran, baik ayatnya maupun apa, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Ya seperti itu. Barulah bisa bertakwa. Jadi pengertian takwa tidak semudah kita bicara. Tidak semudah kita bicara. Itu. Saudara-saudaraku yang sangat kami hormati dan sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit yang perlu kita biasakan ya. Ikutlah senang di saat orang lain itu senang. Kalau Anda bisa melaksanakan, bisa melakukan hal seperti itu, Anda tidak akan pernah terkena corona. Tidak akan terkena. Itu. Jadi apabila Anda, tetangga Anda, atau saudara-saudara Anda, atau teman sejawat Anda, ini naik pangkat atau mendapat suatu kenikmatan, Anda harus ikut bersyukur. Ikutlah bersenang. Itu caranya. Saudara-saudara yang sangat kami muliakan, dengan adanya memakai sifat yang baru tak jelaskan tadi, niscaya orang itu seandainya biasanya senang menghujat orang, biasanya tuh senang menyindir orang, maka hilang sifat itu. Dengan adanya memakai sifat senang ketika yang lain mendapat kenikmatan itu. Seandainya Anda biasa merusak barangnya orang, maka sirna kebiasaan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang sangat nggak disukai oleh Allah itu hilang. Dengan kesungguhan hati Anda memakai sifat senang ketika yang lain mendapat kenikmatan. Banyak hal-hal negatif yang hilang dengan sendirinya di dalam hati ini. Itulah saudara-saudaraku. Seandainya Anda biasanya bermain judi, pokoknya melakukan hal-hal yang dilarang, itu dengan sendirinya akan sirna. Anda tidak ingin melakukan itu. Tapi sekali lagi tidaklah mudah memakai sifat itu kecuali orangnya mau beriman pada Allah. Maksudnya mau melaksanakan perintah Allah yang sifatnya fardu tadi. Apabila itu dilakukan dengan sendirinya, pelan-pelan sifat yang enggak disukai oleh Allah itu hilang. Sehingga perasaan Anda sangat nyaman. Soalnya kalau Anda mau menghujat orang, Anda tentu tidak ingin orang itu menjadi susah. Itu. Jadi satu kali sifat positif menghilangkan banyak sifat-sifat negatif. Itu. Tapi sekali lagi tidak mungkin bisa seperti itu apabila yang fardu tadi tidak kita laksanakan secara utuh ataupun kafah. Itu. Yang saya selalu bilang harus karena Allah tadi khusus yang buat pribadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itulah yang harus karena Allah. Kalau buat yang lain tidak masalah. Maksudnya kalau ada keluarga Anda yang minta doa atau punya hajat, punya apa, doakan. Karena sesuatu apapun tidak masalah kalau buat selain pribadi. Itu. Jadi yang saya selalu sampaikan harus karena Allah tadi khusus yang buat pribadi. Itu. Nah, kalau seseorang punya hubungan baik dengan Allah, tidak ada masalah dengan Allah, seluruh perintah yang sifatnya fardu kita laksanakan, maka hati orang tersebut selalu nyaman-nyaman saja. Dimanapun dia tinggal, di negara manapun dia tinggal. Karena tidak mungkin orang itu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak akan mungkin membuat kerusakan di muka bumi. Itulah manusia yang menghamba kepada Allah.
Lah untuk melihat orang ini benar apa tidak, baik apa tidak hubungannya dengan Allah, bisa kita lihat hubungannya dengan sesama. Kalau orang hubungannya dengan sesama ini seenaknya sendiri, mau untungnya sendiri, itu positif, orang itu kurang baik hubungannya dengan Allah. Bagaimana hablum minan nas tergantung bagaimana hablum minallah tadi. Kalau hablum minallah tadi nggak ada masalah, semua yang fardu dilakukan karena Allah, otomatis hubungan dengan sesama, dengan siapapun, bangsa apapun, suku apapun pasti baik. Itu hanya akibat itu. Jadi tidak punya sifat yang merendahkan suku yang lain, tidak punya sifat merendahkan bangsa yang lain. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di hati ini akan muncul kebijakan-kebijakan tadi. Apabila kita melaksanakan yang fardu itu karena Allah. Itulah saudara-saudaraku. Hal itu sangat penting dan poin, tidak bisa diganggu-gugat apapun, dan tidak akan pernah saya tarik apa yang saya sampaikan tadi. Itu memang begitu. Kemudian banyak hal yang perlu kita sampaikan, ya. Ada lagi, kita semua harus menghormati kepada seluruh anak turun, anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita lakukan. Jangan sampai merendahkan. Kita harus menghormati betul-betul. Siapapun itu. Pokoknya keturunan Rasulullah itu harus kita hormati, harus kita hargai dimanapun beliau berada. Dan kita harus selalu mendoakan beliau-beliau ini. Tapi sebagai umat Islam punya pedoman. Itu. Punya pedoman, yaitu kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran itu dijelaskan, ada sebuah riwayat, ini Allah sendiri yang meriwayatkan di dalam kitab suci Al-Quran tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, ceritanya sudah tahu semua kan, membuat sebuah perahu besar, tapi anak kandungnya tidak mau ikut dengan Nabi Nuh, tidak nurun dengan Nabi Nuh, maka dia jatuh dari perahu. Maka dia tidak ikut di dalam perahu. Nah, yang di dalam perahu itu banyak orang. Kalau tidak salah 33 keluarga di situ yang nurun. Mau nurun, mau nurut dengan ajaran Nabi Nuh, maka dia tidak jatuh dari perahu. Itu sebuah pedomannya orang Islam. Itu. Kalau masa menghargai, menghormati harus kita lakukan. Tapi nurun apa enggak dengan Rasulullah itu? Kalau nurun berarti yang disampaikan tidak lain dan tidak bukan syariat Islam yang utuh tadi. Maka renungkan baik-baik apa yang kami sampaikan ini. Yang penting jangan sampai kita menjadi orang yang tenggelam tadi. Pengertian tenggelam itu sangat luas. Tenggelam dalam kedukaan itu juga orang tenggelam. Tenggelam merasa dengan tidak keterimaan dengan ketentuan dari Allah itu juga orang tenggelam. Banyak sekali pengertian tenggelam tadi. Tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam kebanggaan, bahkan tenggelam dalam kesombongan. Kita semua ini tidak mempunyai apapun. Itu perlu kita pahami. Tidak mempunyai apapun. Harta itu hanya amanat, titipan dari Allah. Itu. Istri, anak, amanat, titipan dari Allah. Ilmu, apalagi ilmu. Kita tidak mempunyai apapun. Itu titipan dari Allah, amanat dari Allah. Yang dipunyai oleh manusia itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah salah dan lupa. Itulah yang dipunyai Allah. Makanya kami penuh dengan kesadaran bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa.
bahkan bukan apa-apa. Itulah kami. Maha kecil kita ini. Hanya Allah lah yang maha besar. Gitu. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah mengakui kebaikan. Karena hak bahwa itu bukan milik kita. Milik Allah lah semuanya. Itu. Apabila itu kita sadari, maka orang itu tidak akan pernah merasa kehilangan. Seseorang yang merasa kehilangan itu hanyalah orang yang merasa memiliki. Contohnya seseorang punya uang banyak, kemudian dipinjam orang dan tidak dikembalikan, orangnya pergi. Kalau dia seorang mukmin, maka dia langsung sadar. Apabila Allah masih menitipkan kepada kami, tentu Allah akan mengembalikan. Walaupun tidak harus lewat orang ini, bisa juga lewat sekehendak Allah sendiri. Itulah orang mukmin. Kalau orang itu marahnya nggak selesai sama orang yang minjam tadi, itu sebuah bukti nyata bahwa orang itu merasa memiliki. Ini nanti akan disidang di pengadilan akhirat nanti. Kalau tidak segera disadari di saat ketika kita masih bernapas ini. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang kami sampaikan ini sungguh bukan main-main dan perlu kita renungkan, perlu kita pahami, bahkan harus kita lakukan apa yang kami sampaikan tadi, yaitu yang fardu dilakukan karena Allah tadi. Baru yang sunnah-sunnah akan terbimbing semua. Seandainya Anda mendoakan siapapun, Anda pasti ikhlas. Ada orang bicara, kalau didengar sepintas seperti benar, padahal itu sangat jauh dari kebenaran. Contohnya begini, saudara-saudara, kalau puasa ini harus ikhlas. Ini seperti benar, tapi itu omongannya orang mabuk. Kalau puasa bulan suci Ramadan itu fardu hukumnya, perintah. Terlepas dari orangnya ikhlas apa enggak, harus kita lakukan dan harus karena Allah. Kalau buka makan dengan ikan apapun harus ikhlas, lah itu baru benar. Kalau kita melakukan hal yang sunnah, itu memang harus ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak menyangkut yang fardu, karena ikhlas itu akibat dari lillahi ta'ala tadi. Ini perlu dasar-dasar kata ini perlu kita pahami dulu, sehingga kita membaca kitab suci Al-Quran tadi tidak kesulitan memahami. Saudara-saudaraku sekalian, Allah berfirman di dalam kitab sucinya itu kurang lebihnya begini: teramat besar kebencianku kepada orang-orang yang menyampaikan sementara dia sendiri tidak menjalaninya. Nah, ini perlu pemahaman juga. Jadi Allah itu membenci kepada orang-orang yang senang menyampaikan tapi dia tidak menjalaninya. Yang dimaksud menjalaninya tadi, menjalani apa? Menjalani syariat Islam yang utuh itu loh. Jadi orang yang tidak menjalani syariat Islam yang utuh, kemudian senangannya menyampaikan, kelihatannya baik tetapi menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Itu juga perlu kita renungkan. Bapak Ibu sekalian yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati, untuk mempermudah apa yang kami sampaikan tadi, kita semua harus mempererat hubungan persaudaraan dengan sesama Islam, dengan tetangga, dengan saudara yang lain, bagaimanapun orang itu baik apa tidak dengan Anda harus tetap berusaha berbuat baik kepada mereka. Itulah tindakan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kita mau menghujat, mau merendahkan orang, pikirlah baik-baik. Bisa jadi yang Anda rendahkan tadi seseorang yang mungkin disukai oleh Allah. Itu. Jadi langkah apapun kita renungkan baik-baik, kita tafakur. Jangan sampai ada seseorang pun yang sama nggak sukai. Soal sikap mereka itu urusan mereka dengan Allah, bukan dengan kita. Kita harus memaklumi dengan sesama Islam. Akan tetapi rasanya seperti tidak mungkin umat Islam ini bisa menyatu, bisa bersatu apabila kita tidak kembali ke asalnya tadi. Kalau kita mau kembali ke asalnya, menjalani syariat Islam secara utuh tadi, secara otomatis umat Islam ini menjadi menyatu, bersatu. Seluruh dunia pun bisa menyatu. Itu. Yang membuat golong-golong, yang membuat terpecah belah itu hanyalah mereka membuat cara sendiri-sendiri, membuat golong sendiri-sendiri. Itulah. Jadi bukan atas kehendak Allah, bukan dari manusianya itu sendiri. Walaupun sak dunia ini kalau umat Islam mau ibadah karena Allah, maka rasa keeratan persaudaraan tadi akan tumbuh di hati masing-masing. Rasa persatuan sesama muslim ini akan tumbuh dengan sendirinya. Allah sendiri yang akan menumbuhkan itu. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa melindungi manusia dari godaan syaitan dan jin kecuali Allah sendiri. Itulah kenapa saya tidak pernah ganti omongan, jalanilah perintah Allah, syariat Islam tadi secara utuh. Maka Anda dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan dan jin. Lawan kita adalah syaitan dan jin, bukanlah manusia. Kalau manusia itu adalah saudara kita sendiri, dan itu makhluknya Allah, dan itu saudara kita. Kalau itu kita lakukan, maka secara pelan-pelan, butuh waktu, butuh proses, Anda akan menjadi mempunyai wawasan yang sangat luas, tidak sempit. Dan seorang Islam harus banyak mengerti, harus banyak memahami tentang sejarah, karena tidak bisa lepas dari sejarah. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Cuma ini kami mohon maaf karena ini banyak yang menghubungi kami, yang mana beliau-beliau ini minta doa. Jadi kalau tidak kami laksanakan seperti punya hutang kami. Dan yang minta doa ini orang-orang penting juga itu. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan berdoa sebentar agar kami tidak mempunyai hutang apapun. Serta tidak lupa kami khusus jadi salam kepada saudara Imam Muadzin yang tinggalnya di Pacitan, dengan seluruh tim yang ada di Pacitan, dan bersama Pak Jatno juga ada di Pacitan. Kami pesan kami kepada saudara Imam Muadzin, Bapak Imam Muadzin, ya, sama terima salam dari kami. Pesan saya kepada teman-teman dengan rekan-rekan semua agar mereka jangan sampai panik, jangan sampai ketakutan dengan adanya virus corona ini. Tetapi walaupun tidak ketakutan, janganlah sembrono, kita tetap menjaga kebersihan, tetap jangan melakukan kumpul dalam jumlah banyak. Itu bentuk ikhtiar kita. Tapi jangan sampai tenggelam dalam ketakutan. Dan usahakan seluruh tim tadi tetap sambung silaturahim, tetap berhubungan walaupun tidak berkumpul dalam jumlah banyak. Karena pada zaman sekarang ada sarana, walaupun tidak ketemu tapi tetap saling menghubungi satu sama lain. Itu yang dari Pacitan.
Terus ada lagi dari Jakarta, dari pusat, dari Depak di sana, yaitu Ibu Badriah. Kita doakan sebentar lagi agar beliau dalam kondisi dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan tidak sampai terkena virus corona ini, dengan keluarga Anda pun dalam keadaan dilindungi, serta Anda dalam kondisi tenang hatinya. Kemudian masih banyak lagi dari Surabaya juga ada, dari kepala farmasi provinsi namanya Ibu Sari. Beliau juga minta doa. Kesempatan ini kita sama-sama kita doakan agar beliau dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selamat beserta keluarga-keluarganya, anak cucunya, agar dijaga kebersihannya juga dijaga dan jangan sampai tenggelam seperti apa yang kami sampaikan tadi. Terus ada lagi dari Jogja namanya Pak Yuda beserta saudara-saudaranya sangat banyak di sana. Terima salam dari kami dan juga beliau minta doa, maka akan kami doakan sebentar lagi. Maka ini agak butuh waktu agak panjang sedikit untuk kami doakan agar kami tidak punya hutang. Kemudian kepada saudara-saudara yang kebetulan melihat atau mendengar penyampaian kami ini juga begitu, siapapun Anda, Allah yang tahu. Anda yang melihat ini pun terhindar dari penyakit yang membahayakan ini dalam kondisi dilindungi beserta keluarga Anda. La hadratin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali radhiyallahu an, khususan Nabiullah Khidir alaihi salam, khususan ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahli wal abad wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal amat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil luqat wa tanfariju fil qurub wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa istaqal wa mambi wa jahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.